Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Selamat siang semuanya. Di tanggal 24 Februari di tahun 2025 di jam 11:39. Saya menerapkan jam ini, saya informasikan kalau tanggalnya, jamnya, supaya kalian itu bisa melihat historinya di belakang. Jadi maksudnya saya bilang jam itu, kalian bisa ngecek nanti di saat kalian coba cek di Olimtradenya langsung ataupun cek di brokernya langsung ya. Itu untuk melihat, mungkin belajar sendiri, evaluasi kayak gitu ya. Kembali lagi dengan konten indikator yang rekomendasi, indikator yang sering saya gunakan. Indikator yang sering saya gunakan ada ini salah satunya, ada dua indikator ini. Dua indikator ini sangat worth it sekali kalau kita ikuti. Tetapi dengan catatan kita harus mengetahui dari tren. Kalau di forex itu bisa dibilang Fibonacci. Kita tidak bisa pasang Fibonacci kalau kita tidak tahu tren. Kayak mana kita pasangin Fibonacci, tetapi trennya kita tidak tahu. Begitupun dengan ini, kita pasang indikator ini dengan catatan kita mengerti trennya. Karena indikator itu, balik lagi, indikator itu indikasi, sebagai indikasi aja, bantuan Pak. Gak akan valid kalau emang kita tidak mengerti dari si tren. Karena tren lah yang paling utama untuk dianalis gitu ya. Kita trade di 3 market, Crypto Composite Index. Crypto Composite Index, Asia Composite Index, dan Euro Composite Index. Di sini di saat kita buka di sini ada pergerakan untuk dia bisa open buy ataupun entry buy. Ini di hari Senin. Mungkin nanti di jam-jam selesai ini saya mau coba trade di di forex. Lihat nanti gimana cara saya trade di forex. Mungkin selesai video ini ya baru tayang di forex itu ya. Selesai video ini baru tayang di forex, baru tayang konten forex. Nah, oke, udah mendapatkan infonya saya di market Eropa. Eropa Composite Index saya udah mendapatkan informasinya. Kita entry di sini di market Asia Composite Index. Kenapa kita entry di sini? Dia masih berjauhan dengan si RSI 10 ya, ini RSI 10 dan dia itu berada di atas dari si SMA 12. Makanya kita berani untuk entry buy di sini. Di market Crypto Composite Index seperti apa ceritanya? Ceritanya bagus. Ternyata ceritanya bagus, Pak. Nah, Asia Composite Index sekarang. Nah, jadi kita tembak di market Asia Composite Index, kita tembak buy. Crypto Composite Index pun kita tembak buy, dan dua-duanya bagus ternyata Pak. Karena kan momennya sama. Kebetulan momennya sama. Jadi kita tembak aja nggak apa-apa. Ini entry-nya itu di 2 menit ke atas. Entry-nya itu 2 menit ke atas itu lebih baik kalau kita menggunakan teknik ataupun metode indikator ini ya, karena memang ya kita berangkatnya memang follow the trend kan. Oke, kita menunggu. Ini history open posisi kita. Open posisi kita kemarin ini dia yang ada loss sekali itu di market Asia Composite Index, karena trading sebelumnya itu di market Asia Composite Index sangat kurang Pak. Marketnya sangat buruk. Nah kita udah profit 1 di market kripto, kita udah profit. Ini kita harus menunggu karena dia itu udah nyentuh ini ya. Karena dia udah nyentuh ke RSI 10. Saya menggunakan RSI 10. Sebenarnya gini, sebenarnya bisa aja kita menggunakan RSI 14, bisa aja. Cuman saya menggunakan RSI 10 karena dia masuk ke semua market. Asia Composite Index dia masuk, cuman agak lebih sedikit nggak apa-apa, tapi batas wajar dia. Kalau naik ke atas itu ada penurunan lah gitu ya. Kalau kita pakai 14 mungkin tembus semua. Itu Pak. Di sini pun kalau tembus, dia tembusnya itu cuma 100. Di sini kalau dilihat ini 70.
Saya geserkan dulu ke sini. Nah, lihat itu sebelah kiri saya ini 70. Dan ini naiknya itu 100, Pak. Mentok-mentoknya itu 100. Seharusnya di sini ada 100. Gitu. Oke. Itu entry kita yang pertama. Kita entry mungkin 3 kali ya. Kita akan menunggu momentum kita menunggu. Oke, dia udah nyampe ke RSI 10. Saya selalu ketawa kalau bicara RSI karena ada bule dan menjelaskan RSI, dia ngomongnya tuh RSI. Repot sekali bahasanya, Pak. Mau lihat seberapa akurat dari ini? Kita coba entry ya. Nah, kita entry-nya itu sekitar 4 menit. Kita entry-nya itu 4 menit. Kita lihat. Kita entry-nya itu sekitar 4 menit. Sisa waktu kita itu 3 menit 47 detik. Nah, kita mau lihat seberapa akurat dari RSI. RSI. Apaan sih? Nah, ini ya. Insya Allah ini akurat karena history itu penting. History di belakangnya itu dia mantul di angka 70. Ya kan? Angka 70 di market Eropa Composite Index dia itu sering terjadi pemantulan. Kalau di sini dia terjadi pemantulan dan ini dia menembus dari si SMA, kita bisa entry buy. Sebenarnya ada baiknya kita menunggu dulu kan, menunggu dulu dia mau entry, mau naik, menembus dari SMA-nya baru bisa entry. Sebenarnya kayak gitu, cuman ini kita tes dari RSI-nya. Ini juga bagus. Ini namanya market yang bersahabat. Apakah ada market yang tidak bersahabat? Ada, kayak kemarin Asia Composite Index kali itu. Hop. Kita entry buy 2 menit. Nah, dari Asia Composite Index ini ada kenaikan. Tapi belum selesai dari transaksi kita. Di Eropa Composite Index, ini agak bermasalah sedikit, Pak. Dia itu belum penembusan ya. Ternyata pengetesan kita itu buruk, Pak. Ternyata pengetesan kita itu buruk. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ini kita tes bodoh gitu ya. Kita bisa ambil kesimpulan kalau dia tidak ada konfirmasi itu jangan lah ya. Ngapain? Ini kita loss di sini tadi. Nah, ini bagus. Ini 1000% profit. Saya jamin itu. Oh, profitnya 3. Oke, kita tes lagi dari tekniknya. Kita 3 kali entry udah. Entry pertama bagus, entry kedua tes tadi di market satunya, dan di market satunya lagi kita gagal. Open posisi ketiga kita berhasil, dan ini open posisi keempat, guys. Oke, kita tunggu dulu dari konfirmasinya ya. Wah, dia memang turun parah, Pak. Turun parah. Belum ada konfirmasi sama sekali. Kita tunggu di 2 market ini, Asia Composite Index dan Crypto Composite Index. Oke, sebagai FYI aja, mungkin di market Crypto Composite Index udah kurang. Kenapa? Karena di sini supportnya itu udah mau nyentuh, bahkan udah nyentuh ya dari si supportnya. Sangat kecil kemungkinan untuk kita bisa entry lagi dalam waktu singkat, mungkin sekitar 15 menit lagi bisa open posisi. Tetapi berbeda di market Asia Composite Index. Market Asia Composite Index itu adalah penampakan untuk kita bisa entry gitu. Tapi kita harus menunggu.
Cuman tidak selama kita menunggu di market crypto composite index. Oke, kita tembak open posisi buy. Di sini saya open posisi buy itu sampai di jam 3 menit. Berarti sampai di jam 12:02 saya entry buy. Kenapa saya entry buy itu tidak terlalu lama? Karena ini si RSI-nya itu mau nyentuh. Setidaknya walaupun nggak nyentuh, dia itu sejajar dengan di belakang lah gitu ya. Takutnya kalau saya open posisi agak lama, katakan aja 10 menit ataupun 5 menit, dia itu kadang-kadang nyentuh di overbought-nya di RSI 10. Ya, ini RSI 10. Nyentuh dengan overbought RSI 10, dia mantul, Pak. Nah, ini yang saya hindari untuk entry kita kali ini. Gitu ya. Saya pikir tadi entry saya 2 juta, Pak. Ternyata total entry 2 juta. Wah. Sepertinya kita bernasib buruk, Pak. Dia itu mau penembusan tren sepertinya, Pak. Guys, di sini sepertinya kita bernasib buruk. Kenapa bernasib buruk? Karena ini dia kalau jadi dia turun candlestick ini, dia jadi turun, dia menembus dari zone ini, itu bisa diklaim kalau kedepannya tren akan perubahan arah harga, ya, perubahan arah harga. Kita di sini tidak bisa entry sell juga sekarang, tidak bisa. Tapi ini sebagai konfirmasinya ya, indikasinya itu konfirmasinya ini, karena tadi tidak mampu menembus kan. Sekali lagi saya ulang, ini zonnya itu di sini. Ini saya sebagai tadinya dia sebagai konfirmasi, cuman nggak mampu menembus. Kalaupun dia nggak mampu menembus di sini sampai ke sini candlesticknya, kita bisa entry buy sekarang. Selesai candlestick ini. Kalau dia hijau. Tetapi kalau dia di sini merah, berarti tren ini basi semua. Kita harus menunggu tren baru. Menunggu tren baru itu kan naik. Tadi naik kan? Basi dia untuk turun. Turun itu dia harus membuat konsolidasi dulu sedikit, dia turun baru kita bisa entry. Gitu, Pak. Berarti kalau dia tidak turun di sini, dia doji aja, kita bisa entry buy. Kita bisa entry buy. 1 menit aja entry buy-nya. Tadi kita entry-nya 4 kali, ini kita entry-nya 4 kali juga. Berarti ini nggak jadi. Saya pikir tadi di awal saya mau balik strategi kan, tapi sekarang nggak jadi. Gara-gara si candlestick ini dia nggak terjadi. Kalau dia terjadi, kita balik. Kalau nggak terjadi, kita ikuti lagi kemauan dia. Karena kan kayak gini, Pak. Market ini kan bukan punya bapak kita kan. Jadi kita harus ikuti kemauan dia. Kalau loss 1-2 kali biasa lah, nggak mungkin kalau nggak loss, nggak mungkin. Loss itu pasti ada, cuman memanage dari loss itu susah. Kalau ini loss lagi, berarti kita tolol, Pak, trade kita, Pak. Udah boleh berhenti berarti kita. Oke, deg-degan? Ya wajar lah deg-degan, Pak, namanya juga manusia. 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin kayak gitu aja dari trading kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Bye bye.